Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cherry Mist, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian menyusuri kisah yang syarat dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian, karena cerita kali ini akan membuat bulu kudu kalian berdiri. Inilah kisah tentang tersesat di jalur berbahaya jahim. Jalur Jahim, yang menghubungkan Majalengka dan Ciamis, merupakan rute yang tidak hanya dikenal karena medan terjalnya, tetapi juga oleh aura mistis yang menyelimuti, terutama setelah gelap turun. Jalur ini membentang melalui pegunungan dan hutan lebat, memisahkan kawasan tersebut dari keramaian kota, membuatnya terasa terisolasi. Jalanan berkelok mengikuti kontur bukit, dengan satu sisi berupa tebing curam dan sisi lainnya dipenuhi hutan pinus yang rapat, menciptakan suasana mencekam. Tanjakan-tanjakan tajam dan curam seringkali membuat pengendara berhati-hati, terlebih ketika hujan turun, menambah licin permukaan jalan dan meningkatkan risiko kecelakaan. Malam itu, Nana, yang sedang dalam perjalanan pulang dari Cikijing menuju desa Sukamantri, dihadapkan dengan langit yang kelabu. Setelah azan maghrib berlalu, hujan mulai turun dengan deras tanpa peringatan, mengguyur jalanan saat ia mendekati desa Manis. Di tengah perjalanan, ia tiba di Tanjakan Bunut, sebuah tanjakan terkenal yang ditakuti banyak pengendara. Jalanan licin, disertai tikungan tajam, memperburuk situasi. Tapi yang paling mengerikan dari tanjakan itu adalah sebuah pohon besar yang tumbuh menjulang di tepi jalan, pohon bunut. Pohon tua itu dikenal sebagai penanda tanjakan berbahaya, namun bagi banyak orang, pohon tersebut lebih dari sekadar penanda fisik. Setiap kali melewatinya, Nana selalu merasakan bulu kuduknya berdiri, seolah ada yang mengintainya dari balik rimbunan cabang dan daun. Di bawah hujan lebat malam itu, pohon bunut tampak lebih menakutkan dari biasanya. Ranting-rantingnya yang menjulang terlihat seperti tangan-tangan kurus yang ingin meraih siapa saja yang melintasi, dan dalam cahaya remang-remang, pohon itu seolah hidup, mengawasi gerak-gerik Nana dengan diam. Hujan yang kian deras membuatnya memutuskan untuk berhenti di depan sebuah mushola kecil yang terletak tak jauh dari tanjakan. Ia menarik napas lega saat berhasil mencapai mushola itu dengan selamat, tubuhnya menggigil kedinginan. Setelah menepi, Nana masuk ke dalam mushola. Angin berhembus kencang di luar, membawa suara gemerisik dedaunan yang menyatu dengan rintik hujan, menciptakan suasana sunyi yang mencekam. Di dalam, ia bergegas menunaikan salat maghrib sambil menunggu hujan mereda. Namun, hujan itu tak kunjung mereda. Waktu Isya hampir tiba, namun hujan tak kunjung reda. Malah semakin deras, seperti menahannya di tempat itu. Ia meminta izin kepada pengurus mushola untuk tetap berteduh. Jam menunjuk pukul 9 malam ketika hujan mulai mereda. Dengan hati-hati, Nana menyiapkan diri untuk melanjutkan perjalanan. Suasana semakin mencekam, gelap dan sunyi. Jalanan yang biasa dilalui siang hari kini tampak seperti dunia yang berbeda, dengan bayang-bayang pohon pinus yang menggeliat dalam remang lampu motornya. Saat melewati persinggahan Darem, dari sudut matanya, Nana samar-samar melihat sesuatu bergerak. Sebuah bayangan putih melayang di antara pepohonan pinus. Rasanya seperti ada yang memperhatikan dari kegelapan, tapi ia memaksa untuk mengabaikannya. Cuma halusinasi, pikirnya, meski ketakutan mulai menjalari tubuhnya.
Ia mempercepat laju motor, ingin cepat sampai di rumah. Saat memasuki kawasan Nyimas Cincin, sesuatu yang lebih menyeramkan muncul. Dari semak-semak gelap di tepi jalan, sebuah bayangan hitam berdiri diam, menatapnya. Bayangan itu bergerak cepat, seperti menunggu di sana untuk menyergapnya. Jantung Nana berdebar kencang, tangannya gemetar di atas tang motor. Ia hampir kehilangan keseimbangan, nyaris jatuh. Ketakutan sudah mulai mencapai puncaknya. Ia menarik napas lega saat berhasil mencapai mushola itu dengan selamat. Tubuhnya menggigil kedinginan. Setelah menepi, Nana masuk ke dalam mushola. Angin berhembus kencang di luar, membawa suara gemerisik dedaunan yang menyatu dengan rintik hujan, menciptakan suasana sunyi yang mencekam. Di dalam, ia bergegas menunaikan salat maghrib sambil menunggu hujan mereda. Namun, hujan itu tak kunjung mereda. Waktu Isya hampir tiba, namun hujan tak kunjung reda. Malah semakin deras, seperti menahannya di tempat itu. Ia meminta izin kepada pengurus mushola untuk tetap berteduh. Jam menunjuk pukul 9 malam ketika hujan mulai mereda. Dengan hati-hati, Nana menyiapkan diri untuk melanjutkan perjalanan. Suasana semakin mencekam, gelap dan sunyi. Jalanan yang biasa dilalui siang hari kini tampak seperti dunia yang berbeda, dengan bayang-bayang pohon pinus yang menggeliat dalam remang lampu motornya. Saat melewati persinggahan Darem, dari sudut matanya, Nana samar-samar melihat sesuatu bergerak. Sebuah bayangan putih melayang di antara pepohonan pinus. Rasanya seperti ada yang memperhatikan dari kegelapan, tapi ia memaksa untuk mengabaikannya. Cuma halusinasi, pikirnya, meski ketakutan mulai menjalari tubuhnya. Ia mempercepat laju motor, ingin cepat sampai di rumah. Saat memasuki kawasan Nyimas Cincin, sesuatu yang lebih menyeramkan muncul. Dari semak-semak gelap di tepi jalan, sebuah bayangan hitam berdiri diam, menatapnya. Bayangan itu bergerak cepat, seperti menunggu di sana untuk menyergapnya. Jantung Nana berdebar kencang, tangannya gemetar di atas tang motor. Ia hampir kehilangan keseimbangan, nyaris jatuh. Ketakutan sudah mulai mencapai puncaknya. Dengan tangan yang gemetar, Nana mencoba menghidupkan motornya kembali. Ia berusaha tenang, meskipun hawa dingin dari kegelapan di belakangnya semakin terasa. Setiap kali ia menekan tombol starter, mesin motor hanya merengek pelan tanpa tanda-tanda akan menyala. Suara di sekelilingnya seakan berhenti, hanya ada desiran angin malam yang menyelinap di antara pepohonan. Namun, di tengah kesunyian itu, samar-samar terdengar suara lain. Suara seretan pelan, diiringi langkah kaki yang berat, seperti sesuatu yang merayap perlahan dari arah belakang. Jantung Nana berdegup kencang. Ia tidak berani menoleh. Tubuhnya kaku, seolah terbelenggu oleh rasa takut yang tak terelakkan. Hawa dingin semakin menusuk punggungnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Seakan ada sesuatu yang besar dan mengerikan berdiri di belakangnya, mengawasi setiap gerak-geriknya dengan tatapan dingin yang tak kasat mata. Nana terpaksa turun dari motornya. Tangannya gemetar saat ia mengecek bensin dengan harapan motornya bisa menyala kembali. Namun ketika ia menoleh ke sekeliling, hatinya tercekat. Di bawah redupnya cahaya ponsel, ia mendapati dirinya masih berada di area situs Batu Panjang Jahim, tempat yang seharusnya sudah lama ia tinggalkan.
Ini gak mungkin, pikirnya. Nana yakin ia sudah melewati situs ini beberapa menit lalu, namun entah bagaimana, ia kembali berada di tempat yang sama. Ketakutan semakin merasuk ke dalam dirinya. Dengan tangan gemetar, ia menyorotkan senter dari ponselnya ke arah tangki motor. Tangki itu masih penuh, namun saat ia kembali mengangkat kepalanya, dunia tiba-tiba membeku. Di hadapannya, hanya beberapa sentimeter dari wajahnya, ada sebuah wajah lain, wajah yang sangat menyeramkan dan busuk. Wajah itu seperti mayat yang membusuk di bawah tanah selama berminggu-minggu. Kulitnya mengelupas, penuh luka menganga, dan dari dalam luka itu, belatung-belatung bergerak keluar, merayap di sepanjang wajahnya. Bau busuk yang menyengat menyerang indera penciuman Nana, membuatnya mual dan pingsan. Nana terperanjat, tubuhnya mundur dengan cepat hingga ia terjatuh ke tanah. Ia berteriak, suaranya pecah dalam hening malam, namun tidak ada yang mendengarnya. Dalam ketakutan yang mendalam, ia memejamkan mata, berharap saat ia membukanya kembali, semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun, saat ia membuka matanya, wajah menyeramkan itu sudah hilang, lenyap seperti kabut. Namun, teror belum selesai. Di atas batu panjang, di seberang jalan, ada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan. Seekor ular raksasa melingkar di atas batu itu. Tubuhnya yang besar berkilauan dalam temaram malam, sisik-sisiknya bergerak perlahan di atas batu. Kepala ular itu terangkat tinggi, matanya yang besar menatap lurus ke arah Nana, dingin dan penuh ancaman. Panik, Nana bergegas bangkit. Dengan gemetar ia menaiki motornya lagi. Kali ini, motor itu berhasil menyala dengan satu sentuhan. Suara mesin yang berderu menambah kegentingan situasi, dan Nana dengan putus asa melajukan motornya secepat mungkin. Namun ular itu mulai merayap, mengejarnya dengan gerakan yang cepat dan lincah, mendekat dengan setiap detik yang berlalu. Nana melaju dengan kecepatan yang tak terukur, melewati jalan-jalan yang semakin sempit dan berkelok-kelok. Rasa takut menyelimutinya, membuat pikirannya kacau. Saat ia mendekati sebuah belokan tajam, ketakutan membuatnya kehilangan kendali atas motornya. Rodanya meluncur terlalu cepat, tidak mampu menguasai laju motor yang melaju liar. Di depannya, sebuah pohon besar berdiri tegak, terlalu dekat dan tak terhindarkan. Dalam sekejap, Nana menabrak pohon itu dengan keras. Tubuhnya terhempas ke udara, sebelum akhirnya jatuh terguling ke dalam jurang yang menganga di tepi jalan. Dunia di sekitarnya berputar, udara terasa semakin dingin, dan segalanya menjadi gelap. Pagi itu, masyarakat setempat yang bertugas mengatur lalu lintas di sekitar jalan yang terkenal berbahaya di Jahim menemukan pemandangan yang mengerikan. Di depan sebuah pohon besar yang berdiri angkuh, mereka melihat sebuah motor tergeletak dalam keadaan hancur. Stangnya bengkok, lampu depannya pecah, dan tubuh motor penuh dengan goresan tajam, seolah-olah terlibat dalam kecelakaan yang sangat fatal. Salah seorang dari mereka segera mendekat, berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Ini motor siapa?" ditanya salah satu dari mereka, dengan wajah penuh kekhawatiran. Mereka saling berpandangan, sebelum akhirnya pandangan mereka jatuh ke arah tepi jurang yang ada di sebelah jalan. Di sana, beberapa meter di bawah tebing, tubuh Nana tergeletak dalam posisi yang sangat mengenaskan. Tubuhnya menggelepar kesakitan, mengeluarkan suara minta tolong yang hampir berbisik. Tanpa buang waktu mereka menolong Nana dan membawa Nana ke puskesmas terdekat.
Terima kasih telah mendengarkan cerita tersesat di jalur berbahaya Jahim bersama Cherry Mist. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap perjalanan malam yang sepi, selalu ada sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cherry Mist untuk cerita-cerita horor lainnya.